Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi masih di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Nah, Aziz sekarang sudah bersama dengan salah satu remaja putri dari SMP Negeri 3 Kota Pekalongan. Tepat sekali nih pemirsa, karena kita lagi ngebahas tentang anemia. Kita kenalan terlebih dulu. Halo, dengan siapa nih? Nida. Nida kalau boleh tahu di sini lagi ngapain nih? Lagi olahraga. Olahraga ya. Olahraganya diolah berarti. Iya, diolah-olah. Jadi apa? Cepu apa? Taichan goreng? jadi cireng. Oh, jadi cireng. Oke, nah Nida kalau boleh tahu kelas berapa berarti? Kelas 8. 8 apa? 8D. 8D. Mana suaranya 8D? Ini kayak konser. Oke, Nida di sini Kak Aziz lagi ngebahas tentang anemia. Ini pas nih ya, masih SMP, biar remaja-remaja putri ini kan biasanya yang harus mengkonsumsi tablet penambah darah. Kalau Nida sendiri udah biasa mengkonsumsi tablet penambah darah belum? Udah, karena dapat dari sekolahan. Tapi lo minum apa lo buang? Jujur. Gue buang. Kenapa sih kok dibuang, kan itu demi kebaikan kamu? Keras. Keras apanya? Itu obatnya pahit banget. Obatnya pahit banget. Iya, manis di awal. Oh, kayak mantan lu. Iya ya. banget lagi. Enggak, itu kan baik buat kesehatan. Kenapa? Emang kebanyakan dibuang ya? Jarang diminum. Tapi pernah kamu minum? Pernah. Ada efek sampingnya nggak menurut kamu? Enggak. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya udah. Kadang-kadang ada. Apa? Ngantuk Yang kamu rasain? banget. Ngantuk terusan? Terus capek, kayak lemes. Lemes gitu. Kenapa kamu nggak mau mengkonsumsi tablet penambah darah? Karena efek sampingnya itu kayak gitu. Iya. Terus bau itu nggak enak. Oh, baunya nggak enak. Terus kalau mamanya kamu dikasih Yupi, kamu konsumsi? Konsumsi dong. Oh gitu ya. Jadi tapi kan itu baik buat kesehatan menurut kamu. Kamu takut nggak kalau kamu terkena anemia? Takut banget karena itu penyakit. Iya kan, itu bukan penyakit, penyebab atau gejala. Ya. Terus kamu tahu nggak sih anemia itu apa menurut kamu, yang kamu tahu aja? Anemia itu penyakit karena kekurangan darah. Penyakit HB. karena kekurangan darah ataupun hemoglobin ya, Iya. ataupun HB. Nah, biasanya kan pemerintah untuk menanggulangi itu kan memberikan tablet penambah darah. Sedangkan teman-teman nggak suka gitu ya, Iya. dari efek sampingnya, dari baunya, dari rasanya gitu. Tapi nih kalau mamanya disuruh minta sama pemerintah mau memperbaiki bentukan, rasa ataupun bau dari tablet penambah darah, pengennya gimana? Pengennya yang rasanya manis. Manis Gitu. terus. Bentuknya lope. Bilang ke situ dong, ke kamera dan Dit. Bilang coba. Yang pertama rasanya. Yang pertama rasanya manis. Bau wangi. Bau wangi. Terus bentuknya. Terus bentuknya lope. Lope. Terus yang minumin Rian gitu ya. Yang minumin Siapa? Rahmat kok. Ibu sama. Siapa namanya matanya? Ojo. Yang minumin Zidan gitu ya. Sorakin dong. Oke, Nida tapi penasaran nggak penjelasan dari ahlinya gitu, sebenarnya tablet penambah darah itu pentingnya kayak gimana? Penasaran? Ya udah, nanti lihat ke kamera sana bareng-bareng sama Kak Aziz, nanti bilang check it out bareng-bareng ya. Iya. Oke, 3, 2, 1. Check it out. Iya, anemia itu adalah suatu kondisi kesehatan di mana kadar hemoglobin dalam darah itu kurang dari normalnya. Dan normalnya itu kan 12 gram per dl, atau kita biasa masyarakat itu menyebutnya dengan kekurangan darah. Anemia itu bisa terkena, atau semua usia itu bisa sebenarnya. Dari usia balita bisa, dari usia remaja bisa, dari usia produktif, usia bekerja bisa, kemudian usia lansia juga bisa. Dan tapi yang paling rentan itu menurut data Riskesdas tahun 2018 itu sebanyak 26,8% masyarakat usia 5-14 tahun itu mengalami anemia. Jadi di usia 5-14 tahun atau di usia remaja, dan sisanya 32% itu 32% juga usia 14 sampai 25 tahun itu mengalami anemia. Jadi secara data usia remaja itu lebih rentan mengalami anemia.
Ya, ada beberapa hal yang mengakibatkan remaja itu rentan mengalami anemia, terutama pada remaja putri. Yang pertama, karena remaja putri itu mengalami menstruasi setiap bulan, yang mana menstruasi itu mengeluarkan darah ya. Jadinya itu remaja putri itu rentan kekurangan darah karena tadi menstruasi tadi. Yang kedua, karena remaja itu masa pertumbuhan dan perkembangannya itu cepat. Jadi juga butuh energi dan nutrisi yang baik pula, yang banyak pula. Kemudian yang keempat, remaja itu sering mengkonsumsi makanan yang tidak tinggi protein dan tidak tinggi zat besi. Dan juga yang terakhir, karena remaja itu sering melakukan diet ya, ada remaja yang melakukan diet, itu jadinya tidak memperhatikan nutrisinya, terutama yang mengandung zat besi itu cenderung dihindari. Jadi makanya itu malah seperti seblak, aci-acian. Nah, itu kan sama sekali tidak ada zat besinya bahkan ataupun protein. Oke, buat pemirsa ada di rumah, tentunya Aziz masih bersama dengan adik-adik cantik yang berada di kawasan Citayu Pekalongan. Masih bersama dengan teman-teman dari SMP 3 Kota Pekalongan. Mana suaranya? Lagi dong, kurang keras dong. Luar biasa. Kita kenalan terlebih dahulu. Halo, ini dengan siapa? Renata. Wow, cantik banget ya Renata ya. Renata eksotis ya. Terus ojo aku. Sini deh. Ini dengan adik siapa? Rindu. Rindu. Aduh, itu pipinya ada bintangnya. Habis dicium sama mas pacar apa gimana Rindu? Hah? Enggak ya. Oke. Kalau boleh tahu di sini lagi pada ngapain sih? Olahraga sih. Olahraga ya, kayak tadi yang sudah dijelasin sama Nida gitu kan ya. Oke, Renata kalau boleh tahu, Renata tahu anemia nggak, Ren? Anemia? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau Tamiya tahu nggak Tamiya? Tahu. Apa? Mobilan. Mobilan kan? Kalau anemia nggak tahu ya. Kalau Rindu tahu anemia nggak? Enggak. Nggak tahu. Kamu taunya siapa? Wisnu. Taunya siapa? Wisnu. Ya kenceng dong, taunya siapa? Wisnu. Ini kayak mereka tersangka ya, mukanya ditutupin semuanya ya, nggak apa-apa, nggak usah takut. Oke, kalau kamu aja. nggak apa-apa Ren, ada Kak Aziz di sini. Kak Aziz kasih tahu ya, kalau umpamanya anemia itu adalah gimana kondisi tubuh itu kekurangan hemoglobin atau biasa dikenal dengan HB. Atau kekurangan darah. Paham ya? Coba menurut Renata, anemia itu apa, Ren? Kekurangan darah. Kekurangan darah. Iya. Jadi untuk menyembuhkannya harus minum Obat. minum obat, minum darah. Agak vampir Iya. ya. Agak keren minum obat. Tapi kan ini anak-anak apa di sekolahan biasanya katanya tadi Nida biasa dikasih obat penambah darah ya? Iya. Terus kamu minum nggak kalau Renata? Minum Iya. nggak? Nggak. Kalau Rindu minum? Kamu pernah minum sekali? Gimana? Enak bau amis. Baunya amis. Iya. Oh, kayak makan pindang berarti. Iya, penaan pindang sih kayaknya. Karena pindang dikasih bawang sama cabe ya. Iya. Nah, gimana kalau umpamanya itu obatnya dikasih bawang sama cabe, mau nggak? Gak mau, tambah gak enak. Tambah gak enak sih. Oke. Menurut kamu ya, siapa sih yang beresiko terkena anemia menurut Renata? Yang Renata tahu aja. Remaja. Iya. Remaja putri saja atau hanya remaja putri saja? Putri sih kayak. Putri. Kenapa? Karena Jawab sih. Karena kenapa, Ren, menurut Renata? Karena Renata cantik. Tepuk tangan dong. Oke. Kalau Rindu udah pernah minum obatnya belum, Rin? Udah. Berapa kali, Rin, minum obatnya?
Satu kali. Satu kali. Biasanya kalau dapat dari sekolahan 1 bulan berapa kali sih? Satu. 1 bulan 1. Nggak tahu. Berapa? Sekarang seminggu 1 minggu 1 kali. Iya, kalau ya, nggak 1 2 minggu minggu. 1. Tapi terus habis itu kalian umpetin ya obatnya. Iya. Emang gurunya nggak nungguin minum obatnya? Enggak. Pernah sih. Pernah nungguin terus kalian harus ditelan, harus diminum. terus Iya. habis kalian minum. Iya. Terus Terpaksa. ada efek sampingnya nggak? Enggak ada sih. Nggak ada. Kalian nggak ada? Rindu ada efek sampingnya? Mungkin mantannya balikan langsung? Kalau minum obat, terus habis itu kamu dapat cowok yang kaya raya, ganteng, naiknya mobil gitu mau? Enggak mau. Mau banget. Mana yang matre, mana yang enggak kelihatan ya? Realistas ya? Iya. Realistas apa realistis? Realistis. Realistis, oke. Terus kalau menurut kamu sendiri, apa tuh namanya, aneminya itu bisa disembuhkan total nggak? Bisa sih kayaknya. Bisa dengan cara? Makan Sholat 5 waktu, jelas banget. puasa Senin Kemis. Boleh. Boleh. Makan protein Makan itu, protein, minum terus? obat penambah darah. Darah, Iya, gitu. gitu. Kalau menurut Rindu, anemia bisa disembuhin nggak? Bisa. Dengan cara? Minum obatnya. Minum obatnya ya, oke. Teman-teman, tapi penasaran nggak sih penjelasan dari ahlinya bahwa anemia ini bisa sembuh total apa enggak? Penasaran kan? Iya. Kita lihat ke kamera sana bareng-bareng, nanti kita nunjuk bareng-bareng, bilang yang kenceng, check it out ya. Iya. Hitungan 3 mundur, 3, 2, 1. Check it out. Ciri-ciri orang anemia itu kita mengenalnya biasanya ciri-cirinya ada 5L. Lemah, letih, lesu, lunglai, dan lalai. Atau kalau misal secara fisik itu terlihatnya itu bisa dilihat dari ini belakang kelopak mata. Biasanya terlihat pucat. Nah, orang-orang seperti itu biasanya itu orang anemia itu gampang capek, gampang lelah. Kemudian tingkat konsentrasinya itu rendah. Jadi gampang nggak fokus. Nah, itu ciri-ciri yang kita bisa lihat sedikit ya dari anemia. Selain itu anemia itu ciri-cirinya juga bisa dilihat dari hasil lab juga, yaitu dari pemeriksaan hemoglobin. Hanya saja kita secara awam melihatnya itu dari 5L tadi, lemah, letih, lesu, lunglai, dan lalai, atau dari belakang kelopak mata tadi. Selain itu juga karena itu ya kadar hemoglobinnya yang kurang, orang anemia itu kan kadar hemoglobinnya kurang. Sedangkan hemoglobin itu tugas utamanya itu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, karena anemia, oksigen yang diedarkan itu jadi kurang. Jadi nutrisi yang diserap sel otot, kemudian bahkan sel otak itu juga kurang. Nah, hal itu yang mengakibatkan itu bisa, kalau pada remaja berarti menurunnya prestasi belajar atau konsentrasi belajar. Jadi belajarnya itu jadi kurang konsentrasi, gampang ngantuk, gampang lelah, seperti itu. Kalau dalam orang yang sudah bekerja, remaja yang sudah bekerja itu jadi tidak produktif. Dia gampang capek juga, gampang ngantuk, seperti itu. Iya, bisa menyerang laki-laki juga karena kan anemia itu berawalnya karena kurang nutrisi. Karena nutrisi tadi hemoglobinnya tidak cukup banyak, zat besi ya, nutrisi yang mengandung kaya akan zat besi. Contohnya kalau zat besi itu bisa dari sayuran hijau. Berarti biasanya orang anemia itu konsumsi sayuran hijaunya kurang. Kemudian dari proteinnya, dari daging-daging merah atau dari daging sapi, seperti itu juga kurang. Jadi kalau laki-laki pun kalau misal kurang konsumsi sayur juga bisa terkena anemia, tidak hanya perempuan saja. Ya, ada kaitannya. Di program kami pun, maksudnya di pemerintahan juga, itu kita menanggulangi stunting itu yang paling awal dari usia remaja. Jadi di sekolah-sekolah itu digalakkan minum tablet tambah darah bersama, kemudian sarapan bersama, itu kita mulai di usia remaja. Dikarenakan kalau si rematri ini mengalami anemia, itu dia akan menjadi wanita usia subur yang anemia juga. Dan ketika menjadi ibu hamil, karena kan rematri ini calon-calon ibu ya Kak, calon-calon ibu nanti ketika menjadi ibu hamil dia beresiko mengalami KEK atau kekurangan energi kronis.
itu lilanya atau lingkar lengannya itu kurang dari 23. Nah, ketika ibunya kek, jadi dia rentan melahirkan atau beresiko melahirkan anak dengan BPLR atau bayi lahir rendah, berat badan rendah, dan juga beresiko stunting, seperti itu. Ya, kalau untuk laki-lakinya itu secara tidak langsung ya Kak, maksudnya dari kalau dari langsung ke bayinya sih tidak, tapi secara nutrisi. Nah, nutrisi kan dari orang tua itu kan sangat berpengaruh. Dia akan nanti ketika ibaratnya membuat si bayinya itu kan juga nutrisinya itu akan disalurkan ke si calon bayinya itu, ketahanan dari kesuburannya si bapaknya, kesuburan si ibunya lah itu. Kalau remaja itu anemia bagi semua ya, tidak hanya remaja, itu bisa dicegah dengan yang pertama tadi mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat besi dan tinggi protein, kaya akan zat besi dan tinggi protein. Tadi sudah saya sebutkan juga, zat besi itu contohnya bisa didapat dari sayuran hijau, sayuran-sayuran yang berwarna hijau. Kemudian dari proteinnya bisa dari daging sapi, seperti itu. Kemudian juga mengkonsumsi makanan atau vitamin yang mengandung A, C, dan E. Kalau vitamin A berarti bisa didapat dari wortel atau sayuran atau sayur buah yang ada warna merahnya. Kemudian vitamin C yang seperti jeruk nipis seperti itu, dan vitamin E. Kemudian selain itu juga bisa dicegah dengan minum tablet tambah darah. Bagi remaja seperti tadi itu di sekolah itu sudah diterapkan minum tablet tambah darah bersama. Itu biasanya diminum 1 minggu sekali. 1 minggu sekali itu juga dipantau oleh guru dan puskesmas setempat. Jadi untuk remaja yang ada di sekolah, khususnya di SMP dan SMA itu setiap 1 minggu sekali itu dibagikan tablet tambah darah untuk diminum bersama. Seperti itu. Oke, pemirsa yang ada di rumah, sekarang Aziz sudah bersama dengan remaja putra. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol bersama dengan remaja putri, kita kenalan terlebih dahulu. Dengan siapa? Lutfi Hafidz ya. Lutfi. Lutfi di sini lagi ngapain, Lut, kalau boleh tahu? Ya lagi jajan-jajan. Lagi jajan aja. Kalau boleh tahu dari mana sih, Lut? Dari Karanganyar. Karanganyar. Masih SMA ya kalau nggak salah ya? Iya, Mas. SMA mana, Lut? SMA SMK Muhammadiyah. SMK Muhammadiyah Karanganyar. Di sini kayaknya lagi magang ya. Magang di mana kalau boleh tahu? LJK Pekajangan. LJK Pekajangan. Oke, Lutfi. Di sini Kak Aziz lagi ngebahas tentang anemia gitu. Pernah dengar anemia itu apa? Anemia belum pernah. Belum pernah ya. Ini Kak Aziz kasih tahu ya. Anemia itu adalah di mana kondisi tubuh kekurangan hemoglobin ataupun HB, kekurangan darah. Jadi biasanya dirasakan itu seperti lemes, letih, lunglai kayak gitu ya. Menurut kamu nih, kenapa sih anemia itu kenanya sama remaja? Ya Karena remaja itu terkena anemia. Gimana sih lu? Padahal nggak apa-apa lu. Karena remaja. Karena kamu jurusan apa sih kalau boleh tahu sih? TKJ. TKJ ya, biasanya nggak bongkar-bongkarnya komputer ya, Iya, bukan bongkar tubuh ya. Nggak pernah bahas kesehatan. Nggak pernah bahas kesehatan. Nah ini biar pernah. Terus kalau menurut Lutfi, menurut Lutfi kan tadi udah Kak Aziz sudah jelasin ya anemia itu apa, kekurangan darah gitu. Biasanya ini terkena sama remaja putri. Di lingkungan Lutfi biasanya, bukan biasanya, menurut Lutfi ada yang kena nggak, Lut? Ada. Ada. Ya, seperti menstruasi. Terus apa lagi?
apalagi lu kekurangan makan siang, terus jangan lupa makan malam ya sayang. Lucu ya, gini-gini aja ya deh. Ya, tapi Lutfi penasaran nggak sih sebenarnya penjelasan dari narasumbernya lebih detail animenya itu apa? Biar Lutfi biar tahu. Penasaran ya? Ya udah kita lihat ke kamera situ, nanti kita bilang bersama-sama check it out, oke? 3, 2, 1, check it out. Bagi remaja ya Kak, bagi remaja itu dianjurkan untuk minum tablet tambah darah setiap 1 minggu sekali. Ya, kemudian ketika si remaja ini menstruasi, itu dianjurkan untuk minumnya setiap hari. Jadi hanya periode menstruasi itu diminum setiap hari. Selain itu hanya cukup diminum 1 minggu sekali atau 1 bulan itu 4 kali. Dan untuk memenuhinya itu sebenarnya bagusnya, jadi setiap tahun itu rematri itu diwajibkan minum, disarankan ya, dianjurkan untuk minum 52 kali, 52 butir untuk tablet tambah darah. Selain di luar dan tambahan tadi ketika menstruasi itu diminum setiap hari. Nah, untuk tablet tambah darah ini tidak disarankan diminum bersama minuman-minuman yang berasa atau seperti kopi, teh, susu. Jadi lebih baik diminumnya dengan air putih dan atau dengan air jeruk karena tadi vitamin C itu membantu penyerapan zat besi. Jadi lebih baik diminum dengan tadi air putih atau dengan air jeruk seperti itu. Kalau remaja putra, karena kalau kita ke sekolah ya Kak, karena pemeriksaan kami kan di rematri dan jarang untuk remaja putra itu anemis, maksudnya anemis yang parah seperti itu. Jadi kalau remaja putra dianjurkannya ketika dia anemis saja, maksudnya belum terlalu membutuhkan lah, karena yang putra itu karena dia tidak mengalami menstruasi tadi ya, kemudian dia paling hanya kekurangannya itu dari nutrisinya saja dan bisa diperbaiki melalui makanan. Berbeda dengan rematri yang dia mengalami menstruasi, makanannya juga kurang benar gitu. Jadi perbaikannya lebih difokuskan ke rematri yang si calon ibu itu tadi gitu. Kalau efek sampingnya Kak dari siswa-siswi yang pernah, ya siswi yang pernah cerita itu seringnya mereka itu pertama kali konsumsi itu dia merasa nyeri di ulu hati, kemudian BAB-nya agak hitam dan juga mual. Nah itu efek samping yang wajar, maksudnya terjadi ketika awal-awal mengkonsumsi tablet tambah darah, tapi nanti lama-kelamaan ketika tubuh sudah menyesuaikan, itu juga gejalanya akan hilang. Jadi kalau misal ada teman-teman nih di rumah kok nggak mau minum karena itu tadi mual mbak, mual kak gitu, mual terus perutnya sakit, itu emang gejala awalnya. Kalau diterusin itu insya Allah tidak akan berefek gitu. Jadi jangan stop tapi dilanjutkan biar efeknya itu hilang. Yang bukan karena penyakit ya Kak, karena kan anemia juga bisa karena bawaan penyakit seperti thalassemia, itu pasti orangnya anemia dan harus transfusi darah. Nah kalau yang tidak karena penyakit itu bisa disembuhkan dengan tadi konsumsi makanan yang mengandung zat besi, kemudian protein, kemudian konsumsi tablet tambah darah itu akan menaikkan kadar hemoglobin dalam darah yang tadinya kurang dari 12 itu bisa naik di atas 12 seperti itu. Itu dinyatakan sembuh ya, istilahnya dinyatakan normal. Ya bagi masyarakat, bagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang usia remaja, kemudian bagi masyarakat yang mempunyai anak remaja, mohon untuk diperhatikan kembali gizi yang dikonsumsi oleh remaja itu. Karena remaja ini rentan sekali mengalami anemia. Seperti tadi yang saya jelaskan, remaja anemia itu beresiko menjadi wanita usia subur yang anemia. Kemudian dia juga akan menjadi ibu hamil yang
cekek atau kekurangan energi kronis sehingga beresiko untuk stunting. Nah, itu kan efek jangka panjangnya itu sangat banyak. Daripada mengobati, kita lebih baik untuk mencegah. Untuk itu, mencegah anemia itu walaupun seperti sepele ya, hanya kekurangan darah, walaupun gejalanya hanya lemah, letih, lesu, lunglai tadi, tapi efeknya bisa sangat panjang dan bisa berefek ke masa depan Indonesia seperti itu.